Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan. Hadirin wal hadirat, jamaah kajian duha yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi hadana bil Islam, yang telah memberikan petunjuk kepada kita untuk berislam, bahkan telah memberikan kepada kita taufik untuk beramal saleh. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau, hadirin yang dimuliakan Allah, pernah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau aja. Maka ketika itu para sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Ya Rasulullah, yang tidak mau masuk surga siapa ya Rasulullah? Kok ada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau masuk surga? Padahal Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang menceritakan di dalam Al-Qur'an betapa indah dan nikmatnya surga itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat mengikuti ajaranku maka dialah yang akan masuk surga. Wa man asani, dan yang bermaksiat tidak mau menjalankan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah yang enggan masuk surga. Dialah yang enggak mau masuk surga. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata surga itu tanda kutip mudah, gampang bagi orang yang Allah mudahkan jalannya menuju surga. Gampang sekali bagi orang yang Allah berikan taufik untuk bisa meraih sebab-sebab masuk surga. Makanya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, dan hadis ini termasuk hadis yang diriwayatkan dengan berbagai riwayat, artinya riwayatnya tentang hadis ini bukan hanya satu dua dengan redaksi yang berbeda-beda. Rasulullah mengatakan, idza aradallahu bi abdin khaira, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada seorang hamba, ista'malahu, maka hamba tersebut akan dipergunakan, maka hamba tersebut akan dipekerjakan di jalan Allah. Para sahabat ketika itu bertanya, kaifa yasta'miluhu, bagaimana seseorang itu dipekerjakan di jalan Allah? Bagaimana seseorang itu dipergunakan di jalan Allah? Maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuwafiqahu ila amalin salihin qabla mautihi. Maka Allah akan mempergunakan seseorang di jalannya, yaitu dengan memberikan petunjuk kepada orang tersebut, memberikan taufik kepada orang tersebut untuk mencintai amal saleh qabla mautihi, sebelum wafatnya, bahkan hatta yukbat alaih, sampai dia dicabut nyawanya, dia terbiasa dengan amal saleh itu. Kan kita sering ya, bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, atau ibu-ibu, kita sering melihat ada seorang bapak misalnya, atau seorang ibu juga mungkin, senantiasa berangkat ke masjid di pagi hari sebelum azan subuh berkumandang. Orang-orang ketika tidur, ada bapak-bapak jamaah, bapak-bapak berjalan menuju masjid berombongan. Ada juga jamaah ibu-ibu memakai mukena berjalan berombongan menuju masjid menunaikan salat subuh berjamaah. Inilah yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza ra'aita rajulan ata masjidan fashhadu bi anna lahu iman. Kalau kamu melihat ada seseorang yang dia itu gemar datang ke masjid,
maka saksikanlah kalau dia itu orang yang imannya benar. Maka kemudian setelah itu Rasulullah membacakan ayat Allah dalam surah At-Taubah, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Yang memakmurkan masjid Allah itu pasti orang yang beriman kepada Allah. Dan orang kalau Allah Subhanahu wa taala berikan dia petunjuk, berikan dia hidayah, berikan dia taufik untuk menggemari, mencintai, menyukai amal saleh, sampai kemudian sebelum matinya hingga matinya dia dikenal sebagai orang yang mengerjakan amal saleh itu, maka orang ini sejatinya adalah orang yang Allah kehendaki padanya kebaikan. Orang ini adalah orang yang Allah berikan husnul khatimah. Termasuk juga ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Datangnya kita ke majelis ilmu, datangnya kita ke majelis pengajian, ini kan dalam rangka untuk menjaga amal soleh yang sudah kita bangun, sehingga nanti sampai kita wafat kita dikenal, oh ibu fulanah, bapak fulan itu jamaah pengajian At-Tanwir, setiap pekan datang ke pengajian. Kalau ke pengajian biasanya bawa keluarganya misalnya, atau setiap pengajian biasanya bawa makanan misalnya. Iya, sehingga orang itu bersaksi kalau si fulanah itu atau si fulan itu orang baik, orang yang gemar melakukan kebaikan. Begitu. Nah, untuk inilah, ini ya tips pertama masuk surga, mudah sekali, kurang dari 5 menit. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau mengatakan dalam kitab sahihnya, haddatsana Sa'd bin Hafs, haddatsana Syaiban an Yahya an Muhammad bin Ibrahim al-Qurashi, qala akhbarani Mu'adz bin Abdurrahman anna Humran bin Aban akhbarahu qala. Humran bin Aban berkata bahwa dia mengatakan ataitu Utsman bin Affan bi tahurin wa huwa jalisun ala maqa'id. Humran mengatakan aku menemui Utsman. Siapa Utsman? Sahabat Nabi SAW, Al-Khalifatu Thalithah, khalifah yang ketiga. Aku datang menemui Utsman ibn Affan, aku bawa tempat wudhu, bitahurin, biwudu'in yakni. Dan Utsman ketika itu jalisun alal maqaid, Utsman sedang duduk di atas tempat duduk. Maka kemudian Utsman berwudhu di atas tempat duduk tersebut. Selesai wudhu, Utsman wudhunya sempurna sekali. Utsman tawadda'a fa ahsana al-wudu'a. Utsman berwudu, wudunya dilakukan secara sempurna. Maksudnya secara sempurna itu wudunya seperti wudu Nabi, yang dia itu ketika berwudu betul-betul anggota wudunya itu dicuci, dibasuh, diusap. Lalu kemudian Utsman mengatakan, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tawadda'a mithla hadzal wudu thumma atal masjida faraka'a rak'ataini thumma jalasa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bahwa kata Utsman, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, dia mengutip apa yang disampaikan Nabi, karena Nabi SAW sebenarnya yang mengatakan hadis ini. Barang siapa yang berwudu dengan wuduku ini, kata Nabi, kemudian dia datang ke masjid, sholat 2 rakaat, kemudian duduk sejenak, maka dosa-dosanya yang terdahulu akan dihapuskan. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang berwudu kemudian dia lakukan wudunya dengan sempurna, salat 2 rakaat betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, wajabat lahul jannah, pasti si fulan masuk surga, atau si fulan wajib masuk surga. Mudah enggak? Nah, ada yang lebih mudah lagi. Nah, ini ada kisah. Saya lupa, nih ada kisah. Kisah ini bisa dilihat dalam Syu'abul Iman. Tuh, Syu'abul Iman jilid keempat halaman 242. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis ini dari Abu Abdul Hafidh. Beliau berkata, haddatsana Abul Abbas Muhammad bin Ya'qub, haddatsana Al-Abbas bin Muhammad Ad-Dawri, haddatsana Ali bin Al-Husain ibn Syaqiq, haddatsana Al-Husain bin Waqid, haddatsana Abdullah bin Buraidah an abihi
yakni Buraidah. Buraidah mengatakan bahwa Buraidah ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fada'a Bilalan. Rasulullah pada suatu hari di pagi hari panggil Bilal. Rasulullah panggil Bilal. Bilal datang temui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bertanya. Pertanyaannya sederhana. Ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah. Ya Bilal, dengan apa engkau mendahului aku masuk surga? Sekali lagi, Rasulullah bertanya, ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah. Ya Bilal, dengan apa? Maksudnya dengan amalan apa engkau mendahului aku masuk surga? Bilal enggak jawab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, dakhaltul jannata al-bariha fasami'tu khashkhashyataka. Aku tadi malam masuk surga dan aku mendengar langkah kakimu di surga. Amami, di hadapanku, di depanku. Nah, khashkhashyataka secara bahasa artinya senjata yang ditarik. Dan yang dimaksud di sini adalah langkah, khutwat. Begitu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, Bilal belum jawab. Bahkan kalau kita lihat dalam riwayatnya Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian cerita karena Bilal belum jawab. Rasulullah kemudian cerita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ataitu ala qasrin min dhahabin murabba'in. Bilal, di dalam surga itu aku mendatangi istana terbuat dari emas berbentuk segi empat. Kemudian aku bertanya, fakultu liman hadzal qasru. Aku bertanya kepada orang-orang yang ada di situ, ini istana milik siapa? Ini istana milik siapa? Lalu kemudian orang-orang di situ mengatakan, ini istana milik seorang laki-laki dari kalangan Arab, li rajulin minal Arab. Kata Rasulullah ketika itu, saya ini orang Arab, ana Arabiyun, liman hadzal qasru. Ini istana milik siapa? Rasulullah, hadirin bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, cerita sampai sejauh ini Bilal belum jawab. Rasulullah kemudian lanjutkan ceritanya. Rasulullah dalam mimpinya itu atau dalam ceritanya itu tanya ke orang-orang di situ, ini istana milik siapa? Orang-orang kemudian mengatakan, li rajulin min Quraisyin. Ini istana milik seorang laki-laki dari kalangan Quraisy. Kata Rasulullah, ana Quraisyun. Saya ini orang Quraisy. Ini istana milik siapa? Sampai kemudian mereka mengatakan, ini milik li Umar ibn al-Khattab. Ini milik Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Baru kemudian selesai Rasulullah menceritakan ceritanya tersebut kepada Bilal. Bilal kemudian mengatakan begini, ya Rasulullah. Dalam tanda kutip Bilal juga sekedar semacam agak ragu-ragu, tapi dia sedang berpikir kira-kira amal apa yang dia biasakan, dan itu adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal akhirnya mengatakan, ya Rasulullah, ma adzantu qattun illa salaitu raq'ataini wa ma asabani hadathun illa tawaddatu indaha. Ya Rasulullah, saya enggak pernah azan kecuali setelah azan saya sholat 2 rakaat. Dan saya ma'asabani hadathun, saya tidak berhadas atau saya tidak batal wudunya kecuali ketika itu juga saya berwudu. Jadi ada 2 amal unggulan Bilal yang ketika Rasulullah tanya, bima sabaqtani ilal jannah, ya Bilal, dengan amalan apa engkau mendahului aku masuk surga? Akhirnya Bilal jawab dengan 2 hal ini. Bilal enggak pernah azan kecuali setelah azan sholat 2 rakaat. Para ulama surahul hadis, para ulama yang mensyarah hadis ini mengatakan yang dimaksud salat sunnah 2 rakaat adalah salat sunnah baina al-adzanaini. Salat sunnah di antara 2 azan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bainal adzanaini salatun. Antara 2 azan, maksudnya antara azan dan iqamat ada salat sunnah. Sampai 3 kali Nabi mengatakan bainal adzanaini salatun, bainal adzanaini salatun. Kemudian kata Nabi, liman syaa, bagi yang mau.
Ada juga yang menafsirkan bahwa Bilal tidak pernah azan kecuali setelah azan itu dia sholat 2 rakaat, artinya dia sholat sunnah wudhu, sholat sunnah tahiyatul masjid. Intinya hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata Bilal mendahului Nabi masuk surga dikarenakan sholat sunnah. Sholat sunnah mudah nggak? Mudah, kurang dari 5 menit bisa kita sholat sunnah 2 rakaat, iya nggak? Dan yang lebih mudah lagi, Bilal mengatakan, aku nggak pernah berhadas, nggak pernah batal wudhuku kecuali aku langsung berwudhu ketika itu juga. Artinya apa? Tajdidul wudhu wa hifdzul wudhu. Dia senantiasa memperbarui wudhunya, atau lebih tepatnya menjaga wudhunya. Wudhu bisa dikurang dari 5 menit nggak wudhu? Bisa. Nggak tahu kalau wudhunya ibu-ibu. Kalau bapak-bapak wudhunya kurang dari 5 menit. Artinya apa hadirin yang dimuliakan Allah? Dengan menjaga wudhu kita bisa masuk surga. Mudah nggak? Mudah bagi orang yang Allah berikan taufik, petunjuk ke dalam hatinya, sehingga dia mencintai kebaikan-kebaikan yang tanda kutip perintilan seperti ini. Bagi sebagian orang ini bukan sesuatu yang hebat, perintilan begitu, remeh, receh, rimah, apalagi. Tapi ternyata begitu kita melakukan apa yang Allah cintai, karena inti dari ini semua adalah bagaimana kita menghadirkan apa yang Allah ridhoi pada diri kita, dan ini diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya. Ya. Ternyata diganjar oleh Allah dengan surganya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Nabi SAW itu kebiasaannya, Nabi itu jaga wudhu. Nabi pernah mengatakan, la yuhafid alal wudhu illa mu'min. Tidak ada yang menjaga wudhu itu kecuali orang itu orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman. Dan Nabi SAW ternyata tiap kali mau sholat diriwayatkan beliau itu wudhu. Sekalipun wudhunya itu tidak batal. Begitu. Tiap kali mau sholat dia wudhu. Hal ini bisa dilihat dalam Sahih Muslim, dikisahkan oleh sahabat Nabi Buraidah. Siapa? Buraidah. Buraidah mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda inda kulli salatin. Nabi itu senantiasa berwudu tiap kali mau salat. Sekali lagi, Nabi itu senantiasa berwudu tiap kali mau salat. Ya, yatawadda inda kulli salatin. Sampai satu hari, hadirin yang dimuliakan Allah, dalam riwayat tersebut ketika Nabi SAW menaklukkan kota Makkah, lama kana yaumul fathil Makkah, diriwayatkan Nabi SAW pada hari penaklukan Makkah itu tawadda. Nabi berwudu, kemudian masaha ala khufaihi. Nabi SAW kemudian membasuh kedua khufnya, kedua sepatunya, sepatu safarnya. Khuf di sini adalah sepatu yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab untuk perjalanan jauh, dan kadang-kadang juga dipakai buat jihad. Khuf itu sepatu seperti sepatu bot, seperti sepatu Jepang itu, tentara atau serdadu Jepang itu. Nabi SAW mengusap khufnya. Kenapa? Karena Nabi dalam keadaan safar, bahkan safarnya adalah safar jihad, penaklukan kota Makkah. Dan Nabi mengajarkan kalau kita dalam keadaan safar, cukup wudhunya dengan mengusap khuf, cukup wudhunya itu dengan mengusap sepatu, nggak perlu kemudian membuka sepatu, mencuci sepatu. Karena kita dalam keadaan safar, kita dalam keadaan perjalanan, apalagi perjalanan ini adalah perjalanan jihad. Ini termasuk bagian dari kemudahan dari syariat. Ini termasuk dalam kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan yang kita dapatkan menghadirkan kemudahan. Bahkan sholat ketika itu nggak perlu dilakukan secara sempurna, bisa dijamak dan bisa diqasar, bahkan jamak wal qasar. Begitu. Nah, kemudian kata Buraidah, wa shalla as-salawati biwudu'in wahidin. Kemudian Nabi SAW ketika itu sholat berbagai macam sholat A, B, C, D dengan satu kali wudhu. Ternyata hal ini membuat para sahabat bingung.
Kenapa para sahabat bingung? Karena Nabi tidak melakukan kebiasaannya. Apa kebiasaan Nabi? Tawaddu'a inda kulli salatin, selalu berwudu ketika hendak salat. Makanya Umar bertanya, "Ya Rasulullah, innaka fa'alta lam takun taf'aluhu." Kamu telah melakukan sesuatu yang bukan merupakan kebiasaanmu. Maka kemudian kata Rasulullah, "Fa'amdan fa'altuhu ya Umar." Aku sengaja melakukan ini ya Umar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada kita, kalau sedang dalam keadaan safar, apalagi sedang dalam keadaan jihad, kita dalam keadaan sulit, maka selama wudunya nggak batal, bisa dipakai buat sholat selanjutnya. Tapi kalau memang dalam keadaan lapang, Nabi justru mengajarkan, membiasakan, mencontohkan menjaga wudu. Bahkan dalam sebuah riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum inda kulli salatin biwudu'in." Kalaulah tidak khawatir akan menyusahkan umatku, maka akan aku wajibkan mereka tiap kali mau salat berwudu. Wa ma'akulli wudu'in siwakun, dan tiap kali mereka berwudu mereka bersiwak. Begitu. Tapi karena Nabi SAW khawatir yang demikian itu akan merepotkan, membebani, menyulitkan umatnya, maka tidak diwajibkan. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata menjaga kondisi diri kita tetap dalam keadaan suci itu salah satu amal unggulan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga, dan ini mudah. Iya kan? Iya enggak? Bisa latihan enggak? Latihan menyesuaikan diri menjadi calon penghuni ahli surga. Iya. Kan kita harus menyesuaikan diri. Ya, menyesuaikan diri, mencocokkan diri menjadi penghuni ahli surga. Nanti bisa dibaca dalam buku namanya Hadil Arwah ila Biladil Afrah, karangan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Karena Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, ini ada ringkasannya saya kutipkan. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Hadil Arwah ila Biladil Afrah, beliau mengatakan bahwa sebenarnya kalau kita cari-cari sebab seseorang masuk surga atau asbabu dukhulil jannah, itu kathiratun jiddan, banyak sekali sebenarnya amal-amalan yang bahkan menurut kita itu remeh, justru itu bisa memasukkan kita ke dalam surga. Kathiratun jiddan, banyak sekali. Tapi nanti madaruha, madar maksudnya madar itu adalah intinya, nanti akan berpulang kepada tiga hal. Intinya kembali kepada tiga hal. Yang pertama al-iman, iman. Yang kedua at-taqwa. Dan yang ketiga adalah al-amal al-khalis, amal yang ikhlas, al-muwafiq li sunnati Rasulillah, yang sesuai dengan ajaran Nabi. Jadi iman, takwa, dan amal saleh yang sesuai dengan ajaran Nabi, amal soleh yang ikhlas yang sesuai dengan ajaran Nabi. Karena hadirin yang dimuliakan Allah, surga itu maaf ya, tidak diberikan kepada orang yang tidak beriman. Makanya nanti bisa dicek dalam surah Al-Hadid ya. Di sini juga saya tampilkan surah Al-Hadid. Ya, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samai wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Surat Al-Hadid ayat 27 ini menjelaskan kepada kita bahwa surga itu disediakan bagi orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada para rasul. Yang enggak beriman kepada Allah, maaf saja, di dalam ajaran agama kita, dalam Al-Quran dikatakan tidak masuk surga. Maka syarat pertama seseorang itu bisa masuk surga adalah al-iman, iman. Iya. Makanya dulu ada orang baik sekali di zaman Nabi, namanya Abdullah bin Jud'an. Orangnya baik sekali.
Ibunda Aisyah pernah bertanya tentang Abdullah bin Jud'an. Kata Ibunda Aisyah, Abdullah bin Jud'an ini kan orangnya baik banget, gemar yasilur rahim, gemar menyambung tali silaturahmi, gemar berbuat kebaikan, dermawan sekali, bantu orang. Kok iya dia nggak masuk surga? Kata Nabi SAW, maka na yashhad alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia nggak pernah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun satu kalimat ringan, tapi kalimat itulah yang akan menjadi bitokoh, atau dalam riwayat yang lain dikatakan kartu untuk bisa masuk surga. Gitu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kita sudah dikaruniakan nikmat iman. Gitu. Apalagi kemudian kita ditambahkan nikmat lain, yaitu nikmat Islam, dan nikmat diberikan oleh Allah petunjuk, hidayah, sehingga amal soleh itu terasa indah di mata kita. Ya, karena ibu-ibu, bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, surga itu dijanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya kan? Dalam surat Al-Baqarah ayat 25 Allah mengatakan, Allah mengatakan basyiru lilladzina amanu wa amilus salihat, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwa bagi mereka ada surga-surga yang mengalirnya di bawah sungai-sungai. Beriman dan beramal saleh itu yang kita maksud tadi dengan takwa. Gitu. Karena hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin nggak orang percaya Allah ada tapi nggak bertakwa? Mungkin nggak dia percaya Allah ada, bahkan dia percaya Allah yang menciptakan, menghidupkan dan mematikan, tapi nggak bertakwa? Oh mungkin. Itulah yang terjadi pada iblis. Iblis kan mudah sekali kita memahami kesalahan iblis, yaitu iblis tidak mau bertakwa kepada Allah. Padahal yang dilanggar iblis itu satu syariat. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Allah perintahkan kepada orang-orang yang ada di situ, para malaikat, satu di antara mereka itu ada iblis, sujudlah kalian kepada Adam. Maksudnya sujud ta'zim, karena Adam sudah allamahu. Adam sudah mengajarkan mereka manfaat ilmu, pengetahuan. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan para malaikat secara umum yang ada di situ beradab kepada Adam dengan cara sujud kepada Adam. Semuanya sujud kecuali satu di antara mereka, iblis, aba wastakbara. Dia enggan tunduk kepada perintah Allah dan menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk hamba Allah yang kafir. Maka dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin seseorang itu seperti iblis, yakin Allah ada, bahkan yakin Allah adalah Tuhan, tapi nggak mau tunduk kepada Allah, kepada perintah Allah. Iya kan? Iya enggak? Nah, maka sekedar yakin Allah ada itu nggak cukup sampai menampakkan ketundukan kepada Allah. Dulu, tahu nggak, mayoritas orang-orang Quraisy pun yakin Allah ada. Ketika ditanyakan kepada mereka, mayyarzukukum, siapa yang memberikan kalian rezeki? Jawaban orang-orang Quraisy yang ada saat itu apa? Allah. Surat Yunus ayat 31, ya kan? Amma yamliku sam'a wal absarat. Coba tanyakan kepada mereka, ya Muhammad, siapa Tuhan yang memiliki, yang menciptakan pendengaran dan penglihatan? Orang kafir Quraisy ketika itu mayoritas mereka, kecuali Dahriyah, ateis, mereka mengatakan Allah. Dengan yakinnya mereka fasayaqulun Allah, dengan yakinnya mereka akan mengatakan Allah. Maka di akhir ayat dalam surat ini, surat Yunus ayat 31, begitu juga dalam surat Al-Mu'minun, ya, pada ayat 72, 73, 74, 75, pertanyaan pamungkas Allah, afala tattaqun. Kalau mereka sudah percaya Allah yang menciptakan, kalau mereka sudah percaya Allah adalah Tuhan yang mengadakan segala sesuatu, memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan, pertanyaannya sederhana, mengapa mereka tidak mau bertakwa kepada Allah? Mengapa mereka tidak mau tunduk melaksanakan perintah dan ajaran Allah Subhanahu wa taala? Maka hadirin yang dimuliakan Allah, surga itu diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman dan bertakwa. Dan yang maksud bertakwa di sini adalah tunduk taat kepada
Allah. Tapi nggak cukup sekedar beriman dan bertakwa, dia juga harus beramal ikhlas. Amalnya mesti ikhlas dan sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Para ulama tafsir sejak zaman dulu itu menafsirkan dengan tafsiran yang sama, di antaranya Qadiyat. Qadiyat mengatakan ketika Allah berfirman, barang siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya, faman kana yarju liqa'a rabbih. Surah Al-Kahfi ayat terakhir 110 ya. Falyamal amalan shalihan, maka hendaklah dia kalau dia mau bertemu dengan Allah di surga kelak beramal dengan amal saleh. Hendaklah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mempersekutukan Allah ketika beribadah kepada Allah. Maka Qadiyat mengatakan al-ibadah, ibadah itu wa in kana khalisan wa lam yakun shawaban lan tuqbal. Ibadah itu sekalipun ikhlas dikerjakan tapi tidak sesuai yang diajarkan Nabi, enggak diterima. Salat subuh 3 rakaat misalnya, atau salat subuh 4 rakaat, diterima enggak? Umrah tapi tawafnya bukan di Ka'bah, tawafnya di kuburan Syekh Fulan misalnya, diterima enggak? Enggak bisa. Atau kemarin ada yang mengusulkan hajinya jangan di Mekah, hajinya di Pamijahan saja, diterima enggak? Enggak. Makanya kata Nabi, khudhu anni manasikakum, ambil cara haji kalian dari aku, yang dari aku contohkan. Atau Nabi juga mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Maka dari sini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ikhlas saja nggak cukup, sampai shawab. Ibadahnya itu harus sesuai dengan yang diajarkan Nabi, ibadah ya. Dan ibadah sekalipun sesuai dengan yang diajarkan Nabi, sholat subuh 2 rakaat, tapi nggak ikhlas, terpaksa misalnya. Karena ada ciri-ciri orang yang imannya bermasalah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, sholatnya itu kusala. Ya, sholatnya itu kesel-keselan. Sholatnya orang keselek, enggak betul-betul datang dari Allah. Iya. Kalau bisa subuhnya di korting 1 rakaat aja. Kalau bisa takbir Allahu Akbar, emaknya udah dengar, udah selesai. Ya. Maka nggak bisa ibadah sesuai dengan ajaran Nabi tapi nggak ikhlas. Maka ujung-ujungnya dari ini semua, kata Imam Ibnu Qayyim, ini adalah ayat yang dipakai oleh Kiai Ahmad Dahlan, yaitu surah Al-Ma'un ayat 7 sampai 8. Ketika Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Celakalah orang-orang yang salat, artinya orang-orang yang beribadah itu celaka. Kata Imam Ibnu Qayyim, lihat, celaka. Jadi kalau sekedar beriman dan beramal saja celaka. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang ketika salat sejatinya salat mereka itu salatnya orang lalai. Bagaimana enggak? Alladzina hum yura'un, mereka ketika beribadah salat diantaranya sebenarnya riya, tidak ikhlas lillahi ta'ala. Dan parahnya lagi, salat yang mereka kerjakan, ibadah yang mereka kerjakan tidak melahirkan akhlak yang terpuji, sehingga yamna'unal ma'un, mereka mencegah dirinya untuk membantu orang lain. Orang kalau salatnya benar, ibadahnya benar, akidahnya benar, pasti berpikir untuk menebar kemanfaatan dan kemaslahatan bagi orang banyak. Orang kalau sholatnya benar, ibadahnya benar, akidahnya benar, pasti berpikir bagaimana menghibur orang lain. Senyum, kenapa? Karena senyum itu adalah sedekah, kata Nabi. Dia berupaya menyesuaikan diri dengan ajaran Nabi seperti itu, gitu. Dan itu terlihat begitu. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah, inti dari ini semua bahwa orang yang masuk surga itu adalah orang yang taat kepada Allah dan berbuat ihsan kepada seluruh makhluk Allah. Ya.
bukan orang yang riak dan enggan menolong. Begitu. Dan ini mau nggak mau ujungnya apa? Kita harus menyesuaikan diri dengan ajaran Nabi, dan itu nggak mungkin kecuali dengan bertauladankan kepada Nabi gitu. Nah, oke, kita kembali ke tema. Tadi salah satu sebab masuk surga yang paling mudah apa? Menjaga wudu. Nah, oke, ada lagi yang lebih mudah dari sekedar wudu. Doa setelah wudu. Ini saya ambilkan riwayatnya 2 saja. Riwayatnya banyak, bisa kita lihat dalam berbagai macam kitab hadis. Di antaranya dalam As-Sunanul Kubra-nya Imam Nasa'i, beliau meriwayatkan dengan sanadnya dari Uqbah bin Amir dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsanal wudu'a." Barang siapa yang berwudu kemudian berwudu secara sempurna. Thumma qala, kemudian dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Futihat lahu thamaniyatu abwabin minal jannah. Langsung dibuka 8 pintu surga untuknya. Yadkhul min ayyiha syaa, dan dia nanti di akhirat diperkenankan masuk surga dari pintu mana saja dari 8 pintu itu. Tinggal baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau dalam riwayat yang lain dalam Sunan At-Tirmidzi dengan sanadnya dari Umar bin Khattab juga, bahwa doanya ditambahkan lagi, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah. Dibukakan baginya 8 pintu surga. Mudah enggak? Kalau ini bukan lagi kurang dari 5 menit, kurang dari 1 menit. Ternyata kurang dari 1 menit mampu membuka pintu surga. Dan gak main-main, 8 pintu surga langsung terbuka. Tapi tahu gak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, gak semua orang bisa melakukan ini kalau gak diberikan taufik oleh Allah. Gak semua orang bisa menjalankan ajaran Nabi yang sederhana ini kalau dia tidak diberikan petunjuk oleh Allah mencintai kebaikan. Ada orang udah bermaksiat segala macam maksiat pun gak malu untuk menambahkan maksiat lain. Iya enggak? Makanya Rasulullah tuh sampaikan kepada kita ya, kabarkan kepada kita, hamba Allah yang pintar itu adalah dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Hamba Allah yang pintar itu adalah senantiasa muhasabah. Hamba Allah yang pintar itu adalah hamba Allah yang senantiasa introspeksi. Selalu mengintrospeksi diri, apakah dirinya itu sudah layak mendapatkan cinta dan ridhonya Allah. Apakah dirinya itu sudah layak masuk ke dalam surganya Allah. Karena hadirin yang dimuliakan Allah, sejatinya tahu nggak? Hadirin yang dimuliakan Allah, kalaulah mau kita ganti surga itu atau mau kita bayar surga itu, berapa mau kita bayar surga itu semalam saja atau sehari semalam dengan kenikmatan yang kita dapatkan? Nggak sebanding. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, saking tidak sebandingnya surga dengan apapun, bahkan dengan amal soleh pun nggak sebanding. Dan orang tidak akan masuk surga hanya dikarenakan amal solehnya. Taruhlah satu sholat 2 rakaat yang kita kerjakan itu diganjar 1 triliun. Berapa triliun bisa kita kumpulkan, dan coba bandingkan berapa nikmat Allah yang udah kita rasakan. Lalu kemudian surga yang Allah katakan ka ardi sama'i wal ard, dihadiahkan kepada kita surga dalam bentuk seluas langit dan bumi. Itu kita jadi rajanya di situ. Kalau sudah seluas langit dan bumi, kita jadi rajanya di situ. Potensi yang ada di situ untuk kita semuanya. Mau berapa diganti posisi kita itu? Mau dihargai berapa? Paham gak maksud saya? Iya kan? Semua makhluk yang lain adalah hamba kita yang melayani kita.
Ibu-ibu nggak pernah berkerut mukanya, udah jadi ratu skincare semuanya. Cantik, nggak pernah tua, gitu. Nggak ada makhluk yang lebih cantik daripada ibu. Sehingga kalau ibu bertanya kepada cermin, siapa yang paling cantik? Ibu, begitu. Itu mau dihargai berapa nikmat yang besar itu, gitu. Maka Rasulullah mengatakan, kita masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah, karena cintanya Allah. Rahmat, tahu nggak rahmat? Rahim. Karena kasihnya Allah, karena ridhonya Allah kepada kita, maka carilah rahmat dan ridhonya Allah. Dan kita tuh mesti muhasabah setiap harinya, bahkan bukan setiap hari, setiap detiknya. Kira-kira saya ini dengan kelakuan saya seperti ini sudah mengundang rahmat Allah enggak? Saya kalau lakukan begini, Allah cinta enggak? Allah suka enggak saya melakukan seperti ini? Sehingga kita diliputi rahmat. Kalau kita sudah diliputi rahmat, kita ahlan bil jannah, kita cocok menjadi penghuni surga. Jadi kita mencocokkan diri menjadi ahli surga. Nah, ternyata Rasulullah SAW mengabarkan ahli surga itu adalah orang yang kalau dia wudhu, dia berdoa langsung kebuka 8 pintu surga. Oke, sekarang mau nggak latihan? Setelah wudhu nanti baca doa. Latihan ya, latihan. Bu, nggak bisa sekejap mata orang cocok jadi ahli surga, nggak cocok, nggak bisa. Tiap hari kita harus latihan menyesuaikan diri menjadi calon penghuni ahli surga, gitu. Di antaranya tadi setiap kali wudhu kita baca doa. Ketemu cermin baca doa. Apa doanya? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperbagus ciptaanmu pada diriku berupa fisik ini, maka perbaikilah akhlakku. Begitu. Nah, oke, masuk surga mudah nggak? Mudah. Nah, jadi latihan jadi calon penghuni ahli surga ya. Yang ketiga, walaupun sebenarnya ini yang ke-18, dan ada puluhan amal ringan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Yang ke-18 itu adalah sholat sunnah setelah wudhu. Sholat sunnah setelah wudhu. Selesai kita wudhu seperti wudhu yang diajarkan Nabi SAW. Kita baca doa, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Sholat 2 rakaat. Salat 2 rakaat seperti hadis yang tadi kita bacakan yang diriwayatkan Imam Bukhari dengan sanadnya, bahwa Humran ibn Aban datang menemui Utsman bin Affan, dan Utsman ketika itu duduk di tempat duduk. Utsman ketika wudu dia cerita, dulu Rasulullah pun wudu di tempat wudu ini. Kata Utsman, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa huwa fi hadzal majlis. Aku melihat Nabi SAW berwudu dan dia berwudu di tempat duduk ini. Fa ahsanal wudu'a, Nabi melakukan wudu dengan cara yang terbaik, sempurna. Dicontohkan oleh Utsman. Bagaimana wudu yang sempurna itu? Nabi SAW ketika itu, kata Utsman, mencuci kedua pergelangan tangannya, yang kanan 3 kali, yang kiri 3 kali. Kemudian Nabi SAW tamat mada wastansaqa wa thanthar, kumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung dan dikeluarkan. Nabi kemudian mencuci wajah. Yang namanya wajah ini batasannya dari sini telinga ke telinga, dari manbab tempat tumbuhnya rambut sampai adzaqnu, sampai sini dia cuci. Bukan begini-gini ya, hadalah yasih. Ini wudu yang begini gak benar, ini betul-betul seluruh anggota wudu. Ini yang disebut dengan menyempurnakan wudu. Kemudian Nabi SAW ghasala yadayhi, mencuci kedua tangannya sampai siku, betul-betul sampai siku, bukan hanya sekedar begini. Wudunya bapak-bapak kadang-kadang begini. Tapi yang namanya al-ghuslu itu betul-betul digosok. Ada ad-dalku di situ. Ya. Kadang-kadang di atandur masih ada yang begini-gini. Dan tidak sempurna, dan ini wudunya nggak sah karena nggak semua anggota wudunya dicuci, dan memang dia nggak mencuci kok. Terus diriwayatkan masaha ra'sahu, Nabi membasuh kepalanya, dan dalam berbagai riwayat
cara membasuh kepalanya itu adalah dengan mengusap bagian depan kepala sampai ke belakang, sampai ke min muqaddami ra'sihi ila qafahu, sampai tengkuknya, akhir dari rambut. Tsumma radda bihima ila makanil ladzi bada'a minhu, kemudian dibalikkan ke tempat semula. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, dalam mazhab Syafi'i membasuh seluruh kepala hukumnya sunnah. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal membasuh seluruh kepala hukumnya wajib. Wajib karena Allah berfirman wamsahu biruusikum, basuhlah kepalamu, dan Nabi mencontohkan membasuh kepala dengan membasuh seluruh kepala. Dan ini yang harusnya diutamakan, membasuh seluruh kepala sebagaimana yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian mencuci kedua kakinya, dan harus sempurna. Karena dahulu Abdullah bin Amr bin al-As pernah cerita ketika dia masih remaja belia, main dengan sahabat-sahabatnya yang lain, berjalan dalam sebuah perjalanan bersama Rasulullah sehingga mereka tiba di tempat pemberhentian. Mereka wudhu sebelum Rasulullah wudhu. Ketika mereka wudhu, mereka canda, dan ketika mereka canda wudhunya nggak sempurna. Bagian tumitnya tidak dicuci. Rasulullah kemudian dengan suara yang meninggi marah, wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit kalian itu di neraka, karena bagian tumitnya tidak dibasuh atau tidak dicuci. Nah, maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, yang disebut dengan wudhu sempurna seperti ini. Ya. Nah, selesai itu atal masjidah, dia datang ke masjid. Selain masjid juga boleh. Selain masjid juga boleh, tapi afdalnya ke masjid. Karena orang yang gemar datang ke masjid itu orang pasti beriman. Bahkan bapak-bapak ya, atau ibu-ibu juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjid aw raha a'adallahu fil jannati nuzula. Yang pagi-pagi hari tadi ya, salat subuhnya di masjid, atau dia di sore hari berangkat ke masjid, salat maghrib berjamaah di masjid, maka Allah sediakan baginya rumah di surga. Kullama ghada aw raha, tiap kali dia berangkat disediakan rumah untuknya di surga. Makanya yang tiap hari sholat subuhnya di masjid itu petakannya banyak di surga. Bukan petakan lagi, real estate begitu, udah banyak di surga. Nah, di sini aja kelihatan miskin, padahal di surga juragan. Nah, di sini aja kelihatannya sebagai kontraktor sepanjang masa, padahal di surga real estate begitu ya. Bukan real estate, real. Nah, oke. Thumma atal masjidah, kemudian dia datang ke masjid, faraka raka'ataini, salat 2 rakaat, thumma jalasa, kemudian dia duduk sejenak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pasti orang seperti ini akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Jadi wudu, salat 2 rakaat, kemudian duduk sejenak muhasabah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang terdahulu. Makanya ada istilah nanti salat taubat. Salah satu dasar yang dijadikan dasar untuk salat taubat hadis ini. Artinya ada orang wudu, selesai wudu dia salat 2 rakaat, kemudian dia istighfar. Nah, ini mampu menghapuskan dosa. Nah, ini satu hal. Dulu Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, ala adullukum ma tamhu bihi al-khataya wa ma tarfa'u bihi ad-darajat. Maukah kalian aku ajarkan, kata Rasulullah, sesuatu yang bisa menghapuskan dosa kalian dan sesuatu yang bisa mengangkat derajat kalian? Ketika itu para sahabat mengatakan bala. Para sahabat itu gemar kalau dikasih tahu asbabul maghfirah. Para sahabat itu gemar dikasih tahu sebab diampuninya dosa. Suka mereka. Maka kata Rasulullah, sebab diampuninya dosa itu 3. Catat baik-baik. Yang pertama, isbahul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu sekalipun dalam keadaan sulit. Alhamdulillah kita hidup di daerah yang suhunya itu enggak ekstrim. Coba kalau kita hidup misalnya di Madinah aja, kalau lagi musim dingin, dinginnya luar biasa. Sampai Abdullah bin Maktum minta izin kepada Rasulullah kalau malam enggak sholat berjamaah ke masjid karena Madinah dinginnya luar biasa. Nanti kalau musim panas, Rasulullah itu diriwayatkan sholat zuhurnya itu nunggu menjelang asar, saking kan panasnya Madinah. Kita kan enggak ngerasakan itu, apalagi di At-Tanwir. Di At-Tanwir enggak usahkan sholat, tidur aja enak.
Iya. Iya, saking nyamannya, nggak usah kan sholat, tidur aja enak. Ntar bapak-bapak kalau punya banyak masalah datang aja ke Tanwir. Daripada pusing di rumah malah nambahi masalah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Ada yang menafsirkan kasratul khuta di sini secara harfiah artinya langkahnya betul-betul banyak. Ini juga dikuatkan riwayat karena dulu ada suatu kabilah atau Bani Salimah itu ngelihat anal biqa'a khallat min haulil Masjidin Nabawi. Jadi diriwayatkan dulu ada beberapa tempat spot di sekitar Masjid Nabi itu kosong. Jadi Bani Salimah pingin pindah ke situ. Rasulullah dengar, kata Rasulullah, sampai kepadaku berita kalian pingin pindah. Udah kalian di tempat kalian aja. Kenapa? Nanti setiap langkah kalian ada jejak-jejak langkah kalian itu akan menjadi pahala begitu. Akhirnya Bani Salimah nggak jadi pindah. Nah, pendapat kedua mengatakan kasratul khuta ilal masajid, maksudnya di sini adalah majas, ungkapan bahwa yang dimaksud dengan memperbanyak langkah, mempersering datang ke masjid gitu. Dan saya lebih condong kepada pendapat kedua, yang dimaksud dengan kasratul khuta di sini adalah kita sering datang ke masjid. Karena Rasulullah mengatakan orang yang kalau datang ke masjid atau hatinya tertambat dengan masjid, ini orang-orang beriman. Begitu. Pak Abbas, pemuda masjid. Kelihatan dari Pak Abbas iman. Nah, yang ketiga, intidharus shalah ba'da shalah, menunggu salat setelah salat. Itu makanya para sahabat itu diriwayatkan, sampai riwayat ini didiskusikan dalam kitab-kitab fikih. Para sahabat diriwayatkan kalau habis sholat maghrib khususnya itu nunggu sholat itu sambil duduk matuk-matuk gitu. Tidur-tiduran begitu. Tapi tidurnya itu nggak nyenyak. Maka dalam kitab fikih dikatakan kalau tidurnya itu duduk nggak membatalkan sholat. Tapi kalau tidurnya itu berbaring itu membatalkan sholat. Karena para sahabat dulu nunggu sholat dengan cara duduk, tidurnya duduk begitu. Kenapa? Karena kalau tidurnya itu duduk nggak pulas, maka otot duburnya itu masih terjaga. Karena kata Nabi SAW, wiqa'us suhi al-ainain, otot dubur itu tergantung pada kedua mata. Makanya kalau udah tertidur lelap, apa yang terjadi pada dubur pasti dia nggak tahu. Iya, ibu-ibu ketawa karena ibu-ibu pengalaman. Bapak-bapak mana sadar ya Bu ya? Iya, makanya tidur itu kemudian dianggap para ahli fikih, para fuqaha sebagai pembatal wudu, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi ketika kita tidur. Termasuk dubur kita itu juga nggak akan bisa menjaga angin. Gitu. Nah, oke, udah 3 ya. Nah, kita lanjutkan hadirin yang dimuliakan Allah. Makanya dalam hadis yang lain saya ambil dari As-Sunanul Kubra Imam An-Nasai. Imam Nasai ini dari daerah Afghanistan hari ini. Dia lahir di daerah Baghdad. Nah, Imam Nasai meriwayatkan akhbarana Musa ibnu Abdurrahman qala haddatsana Zaid ibn Hubbab qala haddatsana Muawiyah ibn Salih qala haddatsani Rabi'ah ibn Yazid ad-Dimashqi an Abi Idris al-Khawlani wa Abi Uthman an Jubair ibn Nufair an Uqbah ibn Amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya diriwayatkan dari Uqbah ibn Amir bahwa Rasulullah mengatakan man tawaddaa fa ahsanal wudu'a, barang siapa yang berwudu kemudian wudunya dilakukan secara sempurna, summa shalla raka'ataini, kemudian langsung salat 2 rakaat, yuqbal alaihima biqalbihi wa wajhihi, dia melaksanakan salat itu betul-betul datang dari hatinya atau dia ikhlas, wajabat lahul jannah, maka orang seperti ini wajib masuk surga. Maka saran saya hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jangan lewatkan kesempatan kita melaksanakan salat sunnah. Habis wudu sekedar aja 2 rakaat ambil. Atau ketika duha tadi, duha itu kita bisa 8 rakaat.
ke, ke kamar sebentar 2 rakaat, nanti kemana 2 rakaat, nanti ke masjid 2 rakaat, sampai habis waktu duha, ya kan? Dan kata para ulama yang kuat pendapat yang mengatakan sholat sunnah Nabi aslinya 2 rakaat 2 rakaat, masna 2 rakaat 2 rakaat. Makanya sebagian ulama ketika menafsirkan 4 rakaat sebelum asar itu dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat bitas 5 ini. Atau juga ketika menafsirkan bahwa Nabi SAW senantiasa menjaga sholat 4 rakaat sebelum zuhur, itu ditafsirkan para ulama 2 rakaat dengan 2 kali salam, begitu. Oke, mudah nggak sholat sunnah wudu? Mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Dan berita gembiranya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau tanya, apa ciri-ciri orang husnul khatimah? Ciri-cirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kegemaran orang tersebut mengamalkan amal soleh sampai dia wafat di atas kebiasaan amal soleh itu. Termasuk diantaranya gemar ngaji. Ada pengajian datang, ini kan ibadah. Dan kemudian ketika dia wafat, orang-orang bersaksi, wah ibu fulan kalau ada pengajian di Jakarta Timur pasti datang, pengajian di Jakarta Pusat pasti datang, setiap kali ada pengajian pasti datang, duduk di depan. Itu akan menjadi saksi bukti bahwa kita itu betul-betul wafat dalam keadaan husnul khatimah. Oke. Masih ada waktu? Nah, menjaga sholat 5 waktu. Nah, ini penting. Langsung saya ambil hadis yang diriwayatkan Imam Malik dalam Muwatta'nya. Imam Malik meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Ibnu Muhayriz. Ibnu Muhayriz mengatakan anna rajulan min bani Kinanah yud'a al-Mukhdaji sami'a rajulan bisyam yukanna Aba Muhammad yaqul innal witra wajib. Faqala al-Mukhdaji faruhtu ila Ubadah bin Samit fataradtu lahu wa huwa ra'ih ila al-masjid fakhbartuhu billadhi qala Abu Muhammad qala Ubadah kadhib. Kadzaba Abu Muhammad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal ibad faman jaa'a bihinna lam yudayyi minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu indallahi ahdun ay yudkhilahul jannah. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahdun in sya'a adzabah wa in sya'a adkhalahul jannah. Ibu perhatikan, ini riwayat luar biasa dari kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik. Beliau meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Ibnu Muhayriz. Ibnu Muhayriz berkata anna rajulan min bani Kinanah yud'a al-Mukhdaji, bahwa ada seorang laki-laki dari Bani Kinanah namanya Mukhdaji. Mukhdaji sami'a rajulan bisyam yugna Aba Muhammad. Mukhdaji mendengar ada seorang laki-laki di Syam. Syam itu di mana? Di sekitaran Suriah, Palestina, Lebanon hari ini. Nah, dia mendengar ada seorang laki-laki di Syam namanya Aba Muhammad. Abu Muhammad ini mengatakan innal witra wajib. Salat witir itu hukumnya wajib. Dan ini bukan hanya pendapat Aba Muhammad, ini juga pendapat mazhab Hanafi. Salat witir wajib. Makanya pengarang Kifayatul Akhyar dalam bukunya mengatakan salah satu salat rawatib itu adalah salat witir, minimal 1 rakaat sebelum tidur. Faqala al-Mukhdaji faruhtu ila Ubadah bin Samit. Maka kata Mukhdaji, aku berangkat menemui Ubadah bin Samit. Maka aku tanya kepada Ubadah bin Samit, taradtu lahu, ketika dia ra'ih ilal masjid, ketika dia berjalan ke masjid. Fakhbartuhu, aku kabarkan kepada dia apa yang dikatakan Abu Muhammad. Maka Ubadah bin Samit, Ubadah siapa Ubadah? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ubadah mengatakan kadzaba Aba Muhammadin. Abu Muhammad udah bohong. Kenapa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasulullah, khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal ibad. Ada 5 salat yang Allah wajibkan kepada hambanya. Hanya 5 salat. Maka di luar 5 salat ini hukumnya tidak wajib alias sunnah.
Bisa sunnah muakkadah, bisa sunnah ghair muakkadah. Nah, faman jaa bihinna, tapi kata Rasulullah, maka barang siapa yang melakukan salat 5 waktu ini, lam yudayyi minhunna syai'an, tidak meremehkan sesuatu apapun dari salat 5 waktu ini, kana lahu indallahi ahdun ayudkhilahul jannah, maka dia memiliki janji dari Allah bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Bagi orang yang salat 5 waktu sehari semalam, maka orang seperti itu mendapatkan janji dari Allah, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Faman lam ya'ti bihinna, lalu bagaimana kalau ada orang yang sehari semalam kadang-kadang salatnya 3 kali, 4 kali kurang 1 misalnya, atau bahkan salatnya itu sekali dan bahkan lebih mirisnya lagi nggak salat. Karena ada ibu-ibu pernah curhat ke saya, Ustadz bagaimana ya Ustadz ya kalau suami saya di bulan Ramadan nggak sholat dan justru juga nggak puasa, tapi bersamaan lagi yang poin fatalnya itu nyuruh saya masak di siang hari. Ada yang curhat begitu, Wana'udzubillah. Maka orang yang sehari semalam sholatnya kurang dari 5 kali, falaysa lahu indallahi ahdun, maka Allah tidak memiliki atau tidak memberikan janji apapun kepada dia. Kalau Allah mau, Allah azab dia, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Kalau Allah mau, Allah ampuni dosanya. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini tiap hari kita kan sholat sehari semalam 5 kali kan. Maka tiap kali kita sehari semalam sholat 5 kali, kita sudah mengantongi janji Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Tinggal dijaga keistiqomahan itu. Iya, makanya dalam surah Fussilat Allah ketika menceritakan innalladzina amanu summastaqamu, orang-orang yang beriman kemudian dia istiqomah, ketika dia wafat kata Allah tatanazzal alaihimul malaika, malaikat turun pingin menyabut nyawa dia, tapi ketika pingin menyabut nyawa dia apa kata para malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah. Kamu jangan takut, kamu jangan khawatir, justru kamu harus bergembira karena kamu bakal dimasukkan surga. Ini bagi orang yang beriman dan istiqamah. Amal baik sudah kita kerjakan, sholat 5 waktu sehari semalam, istiqamah ala dzalika, sampai Allah matikan kita atau Allah wafatkan kita di atas kebaikan itu. Ya. Jihad kita mungkin ada yang 10 tahun lagi, ada yang 15 tahun lagi. Sabar sampai kita menutup usia kita dengan keistiqomahan. Insya Allah kalau istiqomah tempat kembalinya surga. Nanti kita reuni di sana. Iya. Nah, saya terakhir sampai kepada apa hukum meninggalkan sholat. Maka ulama ikhtilaf. Saya ambil dari kitab Matan Abi Suja. Ini adalah kitab fikih Syafi'i yang sering dikaji di pesantren-pesantren. Dalam kitab Matan Abi Suja dikatakan faslun wa tarikus sholati ala darbaini. Orang yang meninggalkan sholat itu ada 2 jenis. Yang pertama ayatrukaha ghairu mu'taqidin liwujubiha. Orang yang meninggalkan sholat dan dia tidak meyakini kewajiban sholat. Maka dalam mazhab Syafi'i hukmuhu hukmul murtad. Hukumnya itu seperti orang murtad ketika dia sengaja meninggalkan sholat dengan berkeyakinan sholat gak wajib. Seperti orang yang mengatakan makom saya sudah tidak wajib sholat. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan hukmuhu hukmul murtad. Wathani, dan contoh yang kedua dalam mazhab Syafi'i ayatrukaha kaslan. Ada orang meninggalkan sholat karena malas-malasan. Mu'taqidan liwujubiha, masih meyakini sholat itu wajib. Fayustatab, maka orang seperti ini mesti dinasehati, dimintai taubat. Fa in taba, kalau dia taubat, wa shalla, dan dia melaksanakan sholat, diterima taubatnya. Wa illa, tapi kalau dia tetap membandel, nggak mau sholat, nggak mau taubat, nggak mau sholat, qutila haddan, maka hukumannya adalah hukuman mati dalam mazhab Syafi'i. Wa kana hukmuhu hukmul muslim, tapi hukumnya tetap sebagai seorang muslim, begitu. Ini kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih Syafi'i. Maksud saya cerita seperti ini agar kita sama-sama meresapi dan berupaya menjaga sholat 5 waktu, terutama kita-kita sebagai ayah dan bunda.
Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat dan bersabar untuk melaksanakan salat. Umar bin Khattab diriwayatkan ketika menjalankan perintah Allah yang satu ini, tiap malam beliau sebelum subuh salat malam, dan salatnya itu dikeraskan, dijaharkan bacaannya. Ketika ditanya kenapa mesti dijaharkan, mau bangunin anak-anaknya. Dan anak itu sebenarnya itu cetakan kita. Kalau kita nggak sholat, ya anak lebih nggak sholat lagi. Orang kita sholat aja anak belum tentu sholat, apalagi kalau kita nggak sholat. Kita berharap anak kita jadi anak soleh, disekolahkan di sekolah SD terbaik yang mahal bila perlu. Tapi kita di rumah mencontohkan yang buruk, jadi nggak jadi. Kalau kita berharap anak kita jadi anak yang saleh dan salihah, kita contohkan kita di rumah juga jadi ayah yang saleh dan bunda yang salihah. Nah, ini saja hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator.